Singkat cerita, Shadow akhirnya menginjakkan kakinya di lokasi tersebut. Chen Wuming yang tampak panik langsung menyambutnya dengan teriakan, "Hai, akhirnya kau tiba juga." Sebenarnya fenomena apa yang terjadi dengan portal misterius ini? Shadow menatap pusaran energi itu dengan tenang lalu berujar, monster dokter kerangka memiliki peluang drop yang sangat tipis untuk menjatuhkan kunci, makam, uskup, kerangka. Jika ada pemain lain di belahan dunia ini yang membunuh tabib tengkorak serupa dan mendapatkan kunci yang sama, maka secara otomatis kedua kunci tersebut akan beresonansi dan aktif secara bersamaan. Chen Wuming terperanjat mendengar penjelasan teknis tersebut. Apa? Jadi ini adalah sebuah kebetulan yang disengaja oleh sistem? Shadow kembali menambahkan dengan nada serius. Aktivasi kunci tersebut akan memaksa terbukanya portal dua arah, di mana kedua pihak yang memegang kunci diberikan pilihan mutlak, masuk ke dalam makam untuk bertarung atau kehilangan kesempatan selamanya. Chen Wuming mulai memahami gawatnya situasi ini dan bertanya, "Maksudmu, kita akan dipaksa melakukan konfrontasi dengan kelompok lain yang juga memegang kunci di dalam sana? Kau bisa memahaminya seperti itu, ini adalah zona pertempuran antar dimensi," sahut Shadow. Namun konfrontasi tidak selalu berarti pertumpahan darah secara langsung. Sistem mungkin sudah menyiapkan aturan main atau teka-teki tertentu di dalam sana. Singkatnya, hanya pihak yang berdiri tegak sebagai pemenang yang memiliki hak istimewa untuk memburu bos besar di dalam makam tersebut. Chen Wuming menelan ludah dengan cemas. Bos makam? Seberapa mengerikan kekuatan yang ia miliki? Rata-rata dia adalah entitas tingkat tinggi dengan level berlian. Chen Wuming berteriak histeris. Level berlian? Kau gila. Bahkan jika kita berhasil memenangkan duel antar pemain, mustahil bagi kita untuk menumbangkan monster sekuat itu. Itulah alasan utama mengapa aku berada di sini, untuk memastikan kemenangan mutlak, jawab Shadow dingin. Tanpa peringatan, Shadow melayangkan tendangan kilat ke arah Chen Wuming, menghempaskannya masuk ke dalam pusaran portal sambil berucap pendek, "Masuk." Anggota tim Chen Wuming yang menyaksikan hal itu hanya bisa ternganga dengan ekspresi bodoh. "Aduh, ketua kita ditendang masuk." "Ketua, apakah Anda masih hidup di dalam sana?" Shadow menoleh ke arah anggota yang tersisa. "Kalian semua, tetaplah di tempat ini, dan jangan mencoba melakukan gerakan tambahan yang tidak perlu." Merasakan aura sang pembunuh tingkat dewa, mereka hanya bisa tertunduk patuh. "Ya bos, kami mengerti." Layar beralih ke beberapa menit yang lalu, terlihat siluet seseorang yang keluar dari portal dengan penuh percaya diri, seolah dia adalah penguasa tempat itu. Kamera menyorot sosok pria bernama Lu Zanfeng, pemimpin tertinggi dari paviliun mengejar angin, guild penguasa nomor 1 di wilayah Sichuan dan Chongqing. Lu Zanfeng tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di dinding makam. Siapa sangka hanya dengan membunuh seorang dukun kerangka secara acak, kita justru mendapatkan akses gratis ke portal makam yang legendaris ini. Anak buah Lu Zanfeng mulai menyombongkan diri dengan nada provokatif. Apa yang dibicarakan sistem tentang konfrontasi? Siapa yang cukup bernyali untuk melawan kita sekarang? Di mana pihak lain? Cepat keluar dan hadapi kami. Tepat sekali. Bahkan jika si Shadow yang diagung-agungkan seperti dewa di internet itu berani muncul, dia hanya akan berakhir mati mengenaskan di tangan kita. Seru anggota lainnya dengan angkuh. "Dengan adanya kakak lu di sini, bocah mana yang berani mencuri mangsa kita? Mereka pasti sudah gemetar ketakutan di sudut sana." Lu Zanfeng berdiri dengan gagah, panel statusnya muncul di udara. Ketua Guild Pavilion Sui Feng, pengguna kelas tersembunyi yang langka, pendekar pedang pengembara angin. Lu Zanfeng tersenyum tipis dan menyela kesombongan anak buahnya. Oke, berhenti membual. Jika kalian terus memujiku seperti itu, aku bisa mati." Tiba-tiba notifikasi sistem berwarna emas muncul di hadapan mereka. Anda mendapatkan perisai pengurangan kerusakan untuk setiap 10 meter lari yang Anda tempuh. Perisai ini dapat ditumpuk hingga 99 kali, dan tumpukan penuh akan memberikan ledakan kerusakan tambahan sebesar 30%. Melihat status tersebut, para anggotanya semakin antusias. "Lihat, kakak lu sedang melakukan pemanasan." Perisainya mulai terbentuk. Lantai 71, lantai 72, tumpukannya terus meningkat drastis. Wow, luar biasa. Saudara lu telah berhasil menumpuk 99 lapisan perisai sempurna. Sejauh ini belum ada satupun pemain yang mampu menembus pertahanan perisai penuh milik saudara lu, bahkan mereka tak akan sanggup melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Lu Zanfeng mendengus sombong, siapapun yang berani masuk ke sini, selain Shadow mereka hanya akan menemui ajal di tanganku." Namun seketika suasana menjadi hening saat sistem memberikan pengumuman global yang menggetarkan jiwa. Pemain Shadow dan Radiant Warrior telah memasuki makam uskup tengkorak secara resmi. Kedua belah pihak telah berkumpul sepenuhnya dan gerbang dimensi telah tertutup rapat. Lu Zanfeng yang tadinya sombong
Seketika mematung, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Mengapa? Mengapa harus dia yang muncul? Bawahannya bertanya dengan suara bergetar karena syok. Saudara Lu, apakah aku salah dengar? Tadi sistem menyebut nama Shadow, kebetulan yang luar biasa sial. Seperti pepatah, mangsa yang paling ditakuti justru langsung menampakkan diri. Kamera kini memperlihatkan Shadow yang muncul bersama Radiant Warrior dari portal berhadapan langsung dengan pasukan Lu Zhanfeng. Shadow sedikit mengernyitkan dahi dengan ekspresi bertanya-tanya, dunia ini memang sangat sempit. Shadow mulai menganalisis musuhnya dengan tenang. Ternyata ini adalah guild nomor 1 dari wilayah Sichuan dan Chongqing, Pavilion Mengejar Angin. Lu Zhanfeng, rival lamaku yang cukup merepotkan di masa lalu, gumam Shadow dalam hati. Sementara itu di kubu lawan, para bawahan Lu Zhanfeng mencoba membangkitkan moral mereka yang mulai runtuh dengan teriakan semangat. Bos, Anda pasti bisa mengalahkannya. Tunjukkan kehebatan Pavilion Mengejar Angin. Jadi itu yang namanya Shadow, jangan biarkan dia mengintimidasi kita. Anda bisa menghajarnya sampai hancur, bos. Lu Zhanfeng berbisik pelan dengan bibir gemetar, kalian bodoh. Shadow adalah peringkat pertama di papan peringkat dunia. Dia telah meraih kemenangan pertama melawan Diamond Boss, dan bahkan membantai Emerald Boss sendirian. Sekalipun kita semua menyerbu bersamaan, kekuatan kita tidak akan cukup bahkan hanya untuk mematahkan satu giginya saja. Shadow memperhatikan gerak-gerik Lu Zhanfeng dan membatin. Pria ini dari luar terlihat konyol dan kikuk seperti beruang gunung. Namun kenyataannya dia sangat cerdas, memiliki pemikiran lugas dan kemampuan adaptasi yang luar biasa tinggi di medan perang. Di kehidupan sebelumnya, aku dan guildku pernah bertarung habis-habisan melawan mereka di makam ini. Kekuatan kami sangat berimbang sehingga tidak ada yang bisa unggul satu sama lain. Akibatnya saat waktu habis tidak ada satupun dari kami yang berhasil membawa pulang hadiah dari makam ini karena sistem menutup area secara otomatis. Lu Zhanfeng akhirnya membuka suara untuk menyapa. Tidak disangka, pemegang kunci lainnya adalah sang master bayangan yang legendaris yang namanya sudah lama saya kagumi di dunia virtual ini. Namun di sini karena aturan permainan yang kejam, kita tidak punya pilihan selain saling berhadapan. Pedang tidak memiliki mata, jadi mohon maafkan jika kami harus bertindak kasar, Tuan Shadow. Shadow menatapnya dengan pandangan dingin. Lu Zhanfeng, kau seharusnya cukup pintar untuk menyadari bahwa kau sama sekali tidak memiliki peluang menang melawanku. Mengapa kau tidak memilih jalan yang lebih bijak dengan menyerah sekarang sebelum semuanya terlambat? Jika kau tewas di tempat ini, kau tidak akan bisa mendapatkan kembali sisa masa hidup yang telah hilang akibat penalti kematian sistem. Menarik diri sekarang akan meminimalkan kerugian besar yang mungkin menimpa guildmu. Lu Zhanfeng tertawa kecil, sebuah tawa yang penuh dengan kehormatan seorang pejuang. Haha, sang bos ternyata sudah mempertimbangkan segalanya dengan sangat teliti untuk kami. Namun perlu kau tahu, kami warga Sichuan dan Chongqing hanya mengenal mati dalam pertempuran. Kami tidak pernah mengenal kata membelot atau menyerah pada keadaan. Tidak mudah mendapatkan kesempatan langka untuk berduel langsung dengan legenda seperti Shadow tanpa harus menciptakan permusuhan abadi di luar sana. Aku tidak akan pernah melewatkan momen emas ini, tegas Lu Zhanfeng dengan mata menyala-nyala. Shadow sedikit terkesan dan berujar pelan. Sifat agresif dan keras kepala inilah yang membuat mereka menjadi guild terkuat di seluruh wilayah barat daya. Baiklah, jika itu maumu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun dalam pertarungan ini. Lu Zhanfeng bersiap dengan kuda-kudanya. Itu sangat cocok dengan keinginanku. Mari kita mulai tarian kematian ini. Di sisi lain, Chen Wuming justru sibuk dengan pikirannya sendiri yang licik. Dasar kalian para idiot. Sebentar lagi aku akan mengumpulkan semua sisa umur yang kalian sia-siakan saat Shadow membantai kalian. Tiba-tiba notifikasi sistem kembali menggema di seluruh area makam, memberikan instruksi final. Kedua belah pihak telah berkumpul dan gerbang dimensi telah tertutup secara permanen. Aturan untuk pertandingan konfrontasi ini adalah sebagai berikut. 1. Duel wajib 1 lawan 1. Satu pemain dapat memulai tantangan duel, dan pemain lawan tidak dapat menolak tantangan tersebut. Selama duel berlangsung, pemain tidak dapat menyerang pihak ketiga atau meninggalkan area medan pertempuran yang telah dikunci secara paksa. Duel akan terus berlanjut hingga kesehatan salah satu pemain mencapai 0 dan dinyatakan kalah. Pihak yang kalah atau melanggar aturan akan langsung dikeluarkan dari makam. Hanya satu duel yang boleh berlangsung dalam satu waktu. 2. Dua syarat kemenangan mutlak. Pertama, eliminasi total semua pemain dari faksi lawan. Kedua, kawal bendera faksi milik lawan dari titik kemunculannya menuju ke markas faksi Anda sendiri dalam kondisi utuh. Jika berhasil, permainan dinyatakan sebagai kemenangan instan. Peringatan,
Jika tidak ada pemenang yang ditentukan dalam waktu 5 jam, hasil akan dinyatakan seri dan seluruh personel akan dipindahkan paksa keluar makam, lalu makam ini akan ditutup secara permanen. Pemenang akan mendapatkan akses ke strategi rahasia dan langsung berhadapan dengan sang penguasa makam, pengikut setia Dewa Tulang, sang pencipta kekacauan Uskup Niba Gordon Kerangka, bos level berlian. Mendengar aturan itu, mata Lu Zanfeng berkilat tajam. Aturan ini sangat menguntungkan strategi gerilya kita. Seluruh tim, dengarkan instruksiku. Kalian semua harus bergiliran maju satu persatu untuk menantang Shadow berduel. Tidak perlu menang melawan dia. Lakukan segala cara, gunakan setiap skill pertahanan untuk mengulur waktu selama mungkin. Jika ada yang mati, pemain berikutnya harus segera menggantikan posisinya tanpa jeda. Tim kedua, bergeraklah dari sisi sayap dan serang bendera mereka dengan kecepatan penuh saat Shadow terdistraksi. Dengan segala cara yang kalian punya, bawa bendera itu kembali ke markas kita. Jangan sampai gagal. Serbu sekarang juga, teriak Lu Zanfeng memberikan komando tempur. Notifikasi sistem langsung muncul dengan cepat. Raja beruang kota pegunungan menantang sang bayangan untuk berduel. Shadow, aku akan menjadi lawanmu dan menahanmu di sini selamanya. Teriak anggota berbadan besar itu dengan penuh percaya diri. Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Sebuah serangan telak yang tak terlihat kecepatannya mendarat tepat di kepalanya, menghancurkan pertahanannya dalam sekejap mata. Raja beruang kota pegunungan telah dikalahkan dalam satu serangan. Para anggota pavilion mengejar angin terkesiap tidak percaya. Apa? Begitu cepat? Dia bahkan tidak sempat bereaksi sedikit pun. Tanpa membuang waktu, anggota lainnya langsung maju berteriak dengan nekat. Aku menantang Shadow. Berduel berikutnya. Shadow menoleh sedikit ke belakang dan memerintah, jagalah bendera faksi kita ini dengan baik. Jangan sampai engkau melakukan kesalahan konyol. Chen Wuming yang sedang asik melamun terkejut. Hah? Aku? Kau menyuruhku melakukan pekerjaan berat yang membosankan ini? Namun sebelum ia sempat mengeluh lebih jauh, seseorang dari tim sayap lawan telah tiba dengan kecepatan tinggi dan menabrak tubuh Chen Wuming hingga terpental. Chen Wuming berteriak panik saat musuh mulai mengerumuninya. Ah, berhenti. Jangan sentuh bagian itu. Tidak, bukan di situ. Jangan ambil benderanya. Tidak. Sementara itu, lawan duel Shadow yang baru mencoba memprovokasi dengan teriakan, "Hei, akulah lawanmu sekarang. Apa yang kau lihat? Fokuslah padaku, Shadow." Namun sekali lagi, hanya dengan satu gerakan efisien yang mematikan, lawan Shadow tersebut langsung ditumbangkan dan terkapar di tanah. Lalu seorang pemain bernama pengembara alam kembar, si Chuan Chongqing, maju dengan angkuh menantang sang bayangan untuk berduel berikutnya. Ia berteriak pada Shadow dengan penuh tekad, "Jangan sekali-kali berpikir untuk bisa membantu rekanmu itu, Shadow. Kau terkunci di sini bersamaku." Sementara itu di posisi pertahanan, Chen Wuming terlihat tersungkur di tanah, namun tiba-tiba tubuhnya memancarkan cahaya kekuningan yang sangat terang dan suci. Chen Wuming bangkit dengan sisa keberaniannya dan berteriak, "Kalian semua, jangan pernah meremehkan kekuatan sejati seorang Radiant Warrior. Aktifkan mode kebal selama 8 detik. Perisai suci lindungi aku. Ayo maju kalian para pencuri. Aku sang Radiant Warrior akan melindungi segala sesuatu yang ada di wilayah Shadowlands ini dengan nyawaku." Namun para musuh yang mengepungnya justru berhenti menyerang dan tertawa terbahak-bahak melihat aksi heroiknya yang terlambat. "Nak, coba kau tengok ke arah belakangmu sekarang." Chen Wuming menoleh dengan perlahan dan jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat tiang bendera faksi mereka sudah kosong melompong. Para bawahan Lu Zanfeng yang berhasil mencuri bendera itu melambai dari kejauhan sambil berlari kencang menuju markas mereka. "Terima kasih atas benderanya kawan. Selamat tinggal, kita dapat benderanya," teriak salah satu anggota faksi Lu Zanfeng dengan penuh kemenangan sembari mendekap panji musuh di dadanya. Lu Zanfeng memberikan komando dengan suara menggelegar kepada bawahannya, "Pertahankan posisi. Kita akan memenangkan babak ini selama bendera mereka tetap berkibar di sisi kita. Tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah orang pertama yang mampu menumbangkan sang legenda Shadow dalam sebuah kompetisi resmi." Seru Lu Zanfeng membakar semangat timnya. Namun tepat saat sorak-sorai memuncak, sebuah pendaran cahaya hijau aneh muncul dari bawah pijakan kaki sang pembawa bendera. "Apa ini? Dari mana asal cahaya sialan ini?" pekik pria itu dengan mata terbelalak ketakutan. Detik berikutnya, ledakan dahsyat berwarna hijau pekat meletus hebat menghancurkan area tersebut. Sang pembawa bendera langsung tereliminasi seketika, menyisakan bola-bola bercahaya masa hidup yang melayang di tengah kabut, beracun bersama bendera Shadow yang terjatuh di pusat ledakan. Oh tidak, pembawa bendera kita tewas seketika. Shadow yang berdiri tak jauh dari sana berujar dengan nada rendah yang dingin, "Itu adalah seperangkap yang sangat beracun, sebuah kado kecil dariku."
Di sudut lain, Chen Wuming hanya bisa terdiam membeku dengan wajah penuh kebingungan, tidak menyadari kapan rekannya itu melakukan persiapan matang tersebut. Shadow melanjutkan penjelasannya sembari menatap musuh-musuhnya. Sejak awal permainan ini dimulai, aku telah menyebarkan banyak perangkap beracun di seluruh titik strategis lapangan ini. Setiap perangkap memiliki level penyelinapan yang setara dengan level stealthku. Jadi jangan harap mata biasa seperti kalian bisa mendeteksi keberadaan mereka. Sekali ujung kaki kalian memicu sensornya, alat ini akan menghasilkan ledakan beracun dengan damage area yang mematikan. Jelas Shadow dengan penuh otoritas. Lu Zanfeng menggeram marah, urat di dahinya menonjol. Sialan kau Shadow, kau jelas-jelas sedang terkunci dalam duel denganku. Kenapa kau tidak dianggap melanggar aturan dan kalah saat seranganmu membantai orang lain? Shadow memberikan senyum tipis di balik topengnya. Bacalah aturan sistem dengan teliti. Aturan itu menyatakan bahwa serangan inisiatif dilarang selama duel. Kalian sendiri yang dengan bodohnya melangkah masuk ke dalam perangkapku, itu dikategorikan sebagai kecelakaan lingkungan dan bukan serangan langsung dariku atas inisiatif pribadi saat duel berlangsung. Baiklah, tidak perlu banyak bicara lagi, sekarang giliran mangsa berikutnya, ucap Shadow sembari bergerak secepat kilat menebas lawan duel barunya, hingga tersungkur kalah dalam satu gerakan efisien. Anggota guild yang tersisa mulai dilanda amarah dan frustrasi. Sialan, aku menolak untuk percaya bahwa satu orang bisa menghabisi kita semua dalam sekejap mata. Namun belum sempat kalimat tantangan itu selesai, terucap, sebuah bayangan hitam melintas di hadapannya, dan dalam hitungan milidetik, ia telah dikirim keluar dari arena oleh belati Shadow. Anggota guild lainnya kini mulai berkeringat dingin, kaki mereka gemetar menyaksikan pembantaian sistematis tersebut. Begitu cepat, gerakannya bahkan tidak bisa ditangkap oleh mata. Belum sempat mereka mengambil posisi bertahan, Shadow kembali menyerang dengan presisi yang mengerikan, menjatuhkan satu persatu pemain lawan hanya dengan satu kali tebasan fatal. Di tengah kekacauan itu, Lu Zanfeng tiba-tiba berlari dengan kecepatan, penuh menjauh dari kerumunan membuat anggotanya berteriak heran, "Kau kakak Lu, kau mau pergi kemana? Jangan tinggalkan kami." Satu persatu anggota yang tertinggal mulai tumbang oleh keganasan Shadow. Suara teriakan mereka memanggil nama pemimpin mereka, Lu Zanfeng, menggema di seluruh makam. Salah satu pemain yang masih bertahan mencoba menganalisis situasi. Begitu rupanya, kakak Lu sengaja menggunakan perisai pengurangan kerusakannya untuk memicu semua jebakan demi kita. Lihat, semua jebakan di sepanjang jalur itu telah meledak. Selama kita mengikuti jejak yang dilalui kakak Lu, kita akan aman dari ledakan beracun. Serunya mencoba membangkitkan harapan tim. Namun, kebingungan kembali melanda tim lawan. Tunggu dulu, kenapa kakak Lu tidak langsung mengambil benderanya saja? Dia memiliki perisai pengurangan kerusakan yang paling tebal. Kita akan menang seketika jika dia berhasil merebut kembali bendera itu dan membawanya ke markas. Teriak yang lain penuh tanya. Pemain senior di tim itu mendengus pelan. Sepertinya kamu belum cukup mengenal karakter kakak Lu. Dia bukan hanya sekadar ingin menang. Dia ingin membuktikan harga dirinya dengan berduel, 1 lawan 1 melawan sang Master Shadow secara adil. Wow, jadi ini yang namanya duel murni antar pria, sungguh luar biasa, gumam anggota lainnya dengan rasa kagum yang naif. Baiklah, kalau begitu tugas kita adalah mengamankan kemenangan tim. Ayo cepat ambil kembali benderanya sekarang juga. Kita tidak boleh membiarkan saudara Lu memiliki kekhawatiran sedikit pun saat dia berhadapan dengan Shadow nanti. Teriak mereka sembari merangsek maju. Namun, langkah mereka terhenti saat sosok Radiant Warrior, Chen Wuming, berdiri tegap dengan perisai bercahaya menghalangi jalan mereka. Hei, sudah kubilang kan? Aku akan melindungi segala sesuatu dari balik bayangan, dan kalian tidak akan melewati garis ini, ucap Chen Wuming dengan nada menantang. Para anggota guild Lu Zanfeng tertawa meremehkan. Meskipun peralatan dan levelmu mungkin di atas rata-rata karena mengikut Shadow, tapi apakah kau cukup bodoh untuk berpikir bisa menangani kami semua sendirian dengan peran supportmu itu? Ejek mereka. Chen Wuming tersenyum licik di balik perisainya. Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan membuang waktu untuk berurusan dengan kalian semua secara langsung? Itu adalah pemikiran yang sangat kuno, serunya lantang. Tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan Lu Zanfeng. Chen Wuming menantang Lu Zanfeng untuk berduel. Lu Zanfeng yang sedang berlari seketika berbalik arah dengan ekspresi terkejut. Apa? Kau menantangku? Sistem pun mengunci posisi mereka. Duel resmi antara Chen Wuming dan Lu Zanfeng pun dimulai di bawah tatapan nanar para anggota guild. Chen Wuming berkata dengan nada penuh kemenangan, jangan kira aku tidak bisa membaca tipu dayamu yang terus-menerus menantang Shadow untuk berduel demi mengulur waktu.
Perisai pengurangan kerusakan yang kamu miliki itu memang cukup merepotkan jika digabungkan dengan skill mobilitasmu. Tapi dengan caraku ini, sistem sekarang mengunci kamu dalam duel denganku, ucap Chen Wuming cerdik. Dengan terkuncinya Lu Zanfeng dalam duel baru, Shadow kini terbebaskan dari status duel sebelumnya, memungkinkannya bergerak bebas tanpa hambatan aturan. Shadow pun mulai bergerak seperti malaikat maut, menghabisi satu persatu bawahan Lu Zanfeng yang kini tak terlindungi. Anggota guild Lu Zanfeng kini hanya bisa berkeringat dingin. Rasa ketakutan yang mendalam menyergap jiwa mereka saat melihat Shadow mendekat dengan belati yang berkilau dingin. Shadow melirik ke arah rekannya dan bergumam pelan, "Bagus sekali Chen Wuming, kerja sama yang cerdas." Sementara itu, sisa anggota lawan benar-benar kehilangan arah menghadapi kehadiran Shadow. Apa yang harus kita lakukan? Tanpa bos, kita hanya akan jadi santapan empuk. Dalam waktu singkat, narasi beralih menunjukkan bagaimana mereka dikalahkan satu demi satu dalam setiap duel singkat hingga seluruh tim Lu Zanfeng habis tak bersisa di tangan Shadow. Namun, di tengah tumpukan debu kekalahan, Lu Zanfeng muncul dari area duelnya dengan aura yang masih kuat dan berkata, "Jangan kira ini adalah akhir dari segalanya. Shadow." Ternyata Lu Zanfeng telah berhasil mengalahkan Chen Wuming dalam duel 1 lawan 1 dengan keunggulan teknik pedangnya yang luar biasa. Lu Zanfeng berdiri dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, dan inilah aku, tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Notifikasi sistem pun kembali muncul, Chen Wuming telah dikalahkan oleh Lu Zanfeng. Layar sistem kemudian berkedip merah saat notifikasi baru muncul. Lu Zanfeng menantang Shadow untuk berduel terakhir. Lu Zanfeng mengarahkan pedangnya ke arah Shadow dengan penuh tekad. "Ayo, tunjukkan padaku kekuatan asli dari pemain nomor 1. Mata Lu Zanfeng bersinar terang, penuh dengan ambisi dan semangat tempur yang membara. Ia berteriak, "Ini adalah pertarungan terakhir kita." Lu Zanfeng melompat tinggi ke udara, lalu menerjang turun dengan serangan yang sangat cepat menggunakan pedang panjangnya. Setiap tebasan pedang yang ia lancarkan mengandung efek angin puyuh yang tajam. Tebasan demi tebasan serta berbagai skill tingkat tinggi dikeluarkan secara beruntun melalui kemampuan pedang anginnya yang memukau. Badai tebasan angin tersebut menerjang langsung ke arah Shadow. Dengan kecepatan yang mampu membelah udara, beberapa serangan bahkan berhasil mengepung dan mengelilingi tubuh Shadow dengan pusaran tajam. Namun, Shadow tetap berdiri diam dengan tenang, tanpa bergeming sedikit pun dari posisinya, membiarkan efek visual angin itu menerpanya. Shadow justru terlihat menikmati momen tersebut dan berbisik pelan, "Terima kasih atas sambutannya. Serangan anginmu ini rasanya sangat nyaman dan menyejukkan," diucap Shadow dengan nada yang sangat santai. Padahal jika dilihat secara objektif, serangan tebasan angin dari pedang Lu Zanfeng sangatlah dahsyat hingga meninggalkan bekas sayatan yang dalam pada struktur bebatuan dan perbukitan di sekitarnya, membuktikan level kekuatannya yang di atas rata-rata. Singkat cerita, duel panas itu berakhir dengan kemenangan mutlak sang legenda. Shadow memanggil proyeksi bayangannya yang kini berdiri mengelilingi tubuh Lu Zanfeng yang sudah tak berdaya. Shadow kembali mengulangi perkataannya dengan nada yang datar namun menusuk, "Terima kasih, hembusan angin dari seranganmu tadi benar-benar terasa sangat nyaman." Lu Zanfeng akhirnya dipaksa menelan kekalahan pahit. Tak lama kemudian siluet tubuhnya mulai memudar menjadi partikel piksel dan menghilang, hanya menyisakan tumpukan bola cahaya yang berisi masa hidup sebagai jarahan. Shadow menatap sisa-sisa keberadaan lawannya dan bergumam pelan, "Pendekar pedang Windwalker, sebuah kelas tersembunyi yang lumayan bagus untuk level saat ini." Dengan perisai pengurangan kerusakan 99 lapis yang dikombinasikan dengan kecepatan gerak, serta frekuensi serangan yang luar biasa cepat, pemain biasa sudah pasti tidak akan memiliki peluang sedikit pun untuk menang melawannya. Sayangnya bagi dia, gerakannya masih terlalu lambat sehingga tidak ada satupun serangannya yang benar-benar mengenai tubuhku secara telak. Bahkan pertahanan perisai 99 lapis miliknya itu pun akan langsung hancur berkeping-keping jika dihujam oleh lebih dari 200 serangan. Beruntun dari skill bayangan pemusnahan dan tebasan bayangan milikku, nata analisis Shadow dingin. Tiba-tiba layar sistem muncul di hadapan Shadow dengan cahaya berpendar. "Selamat atas kemenanganmu dalam pertempuran faksi. Gerbang menuju bos makam akan segera terbuka lebar." Tidak lama setelah notifikasi itu muncul, Shadow menerima sebuah pesan instan dengan nada panik dari rekannya, Chen Wuming, yang masih tertinggal di luar area inti. "Hei bro, bagaimana situasi di dalam sana? Apakah kau masih hidup?" teriak Chen Wuming lewat pesan teks tersebut. Shadow menjawab singkat sembari melangkah masuk ke ruang utama makam. "Kita sudah memenangkan konfrontasi ini, sekarang saatnya aku menyelesaikan tugas utama melawan sang penguasa makam." Sementara itu, suasana di luar portal tampak kacau.
Chen Wuming mencoba merangsek maju namun tertahan oleh dinding transparan. Sial, kami tidak bisa masuk menyusulmu. Dari sudut pandang mereka di luar, portal dimensi itu masih tampak berdiri dengan aura magisnya, namun aksesnya telah disegel rapat oleh sistem bagi siapapun kecuali sang pemenang duel. Chen Wuming kembali mengirim pesan dengan jari yang gemetar karena khawatir. Apakah Anda benar-benar yakin bisa mengatasinya sendirian, bos? Itu adalah bos level berlian yang sangat berbahaya. Terakhir kali kita berurusan dengan level seperti itu, kita harus membentuk kelompok penyerangan besar hanya untuk sekadar menumbangkan monster bunga mimpi buruk di neraka. Lanjut Chen Wuming mengingatkan. Sementara itu di lokasi Shadow, suasana mendadak menjadi sangat mencekam saat sosok monster raksasa mulai bangkit dari singgasananya. Skeleton Bishop Nibagoden, peringkat berlian, level 20. Chen Wuming yang memantau dari kejauhan kembali bertanya, apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan bantuan kami? Katakan saja apa yang bisa kami lakukan untukmu dari sini. Shadow yang sedang fokus membaca pergerakan monster itu, menjawab dengan suara dingin melalui perintah suara, aku hanya minta satu hal padamu, diamlah. Seketika itu juga Chen Wuming langsung bungkam. Shadow mulai memutar otaknya sembari memperhatikan sang uskup tengkorak, karena di kehidupan sebelumnya aku dan Lu Zanfeng menghabiskan waktu duel terlalu lama, kami berdua akhirnya diusir paksa dari makam ini. Jadi, ini sebenarnya adalah kali pertama bagi mataku sendiri untuk melihat sosok bos besar ini secara langsung. Jujur saja, aku masih buta dan tidak tahu bagaimana mekanisme serangan atau pola pertahanannya yang sebenarnya pikir Shadow waspada. Namun tanpa memberikan waktu bagi Shadow untuk berpikir, sang bos monster mengangkat tongkat sihirnya yang mengeluarkan aura api hitam di ujung tombak. Monster itu mengibaskan tongkatnya, menciptakan gelombang serangan api yang luar biasa dahsyat, namun Shadow dengan refleks tingkat tinggi masih mampu menghindarinya. Bos skeleton itu kembali mengeluarkan skill unik. Ia terlihat menghirup udara dalam-dalam hingga rongga dadanya membesar, dan seketika energi kegelapan yang pekat meledak keluar dari kepalanya ke segala arah. Shadow membatin, aku ingin menggunakan Shadow Blade terlebih dahulu untuk menguji apakah monster ini memiliki mekanisme pemantulan kerusakan refleks atau pengurangan kerusakan reduction yang pasif. Namun secara tak terduga tubuh monster ini justru menjadi sepenuhnya kebal, imun terhadap jenis serangan fisik dan bayangan biasa tersebut. Shadow terkejut. Tak mau membuang waktu, Shadow berbalik dan melakukan serangan balik instan menggunakan skill Shadow Slash yang sangat cepat. Kilatan serangan Shadow mendarat tepat pada gelang kuno yang melingkari pergelangan tangan sang monster hingga benda itu terlepas. Shadow langsung menyadari sesuatu, ternyata kuncinya ada pada gelang-gelang di pergelangan tangannya. Seranganku berhasil memberikan dampak, namun kegembiraan itu hanya sesaat. Tiba-tiba sebuah cahaya magis menyelimuti gelang tersebut dan secara instan memulihkan dirinya sendiri hingga kembali terpasang utuh di tangan bos skeleton, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Shadow sedikit mengernyitkan dahi. Dia benar-benar memiliki kemampuan regenerasi segel yang instan. Ini akan menjadi pertarungan yang panjang. Serangan tombak dari bos skeleton kembali menerjang dengan kekuatan penghancur ke arah Shadow. Kali ini tekanan energinya sangat besar hingga Shadow terlempar mundur beberapa meter akibat gelombang kejutnya. Beruntung, Shadow sempat menahan serangan mematikan sebelumnya menggunakan perisai cahaya suci yang muncul tepat waktu. Dari balik reruntuhan puing makam dan kepulan debu yang tebal, Shadow berdiri kembali sembari bergumam. Jadi begitu mekanismenya, aku mengerti sekarang. Shadow tidak ingin bermain-main lagi. Ia langsung mengeluarkan ketiga bayangan klon miliknya dan memerintahkan mereka untuk menyerang bos skeleton secara bersamaan dari sudut yang berbeda. Shadow berujar dengan penuh keyakinan. Sepertinya keempat gelang penyegel itu harus dihancurkan secara bersamaan dalam satu frame waktu agar tidak sempat pulih. Shadow bersama ketiga bayangannya menyerang secara sinkron menggunakan skill Instant Shadow Slash menghujam keempat gelang tersebut secara serentak dengan presisi yang sempurna. Dan strategi jenius itu pun berhasil. Keempat gelang pecah berkeping-keping tanpa sempat melakukan regenerasi. Shadow menghembuskan napas pelan. Ternyata benar gelang-gelang itu adalah segel pengunci kekuatannya. Sekarang dia akan segera memasuki tahap kedua. Suasana makam bergetar hebat saat bos skeleton memasuki transformasi tahap kedua. Penampilannya berubah menjadi jauh lebih mengerikan. Kini dikenal sebagai Nibagoden, inkarnasi Dewa Tulang, level 20. Monster ini sekarang memancarkan aura peringkat berlian yang jauh lebih pekat dan menindas. Shadow menatap sosok baru di depannya dengan mata yang menyipit. Jadi ini adalah wujud asli dari monster utusan Dewa Tulang. Bos monster itu langsung mengeluarkan aura kemerahan yang meluap-luap, lalu mengaktifkan skill area yang sangat luas, alam setan kekacauan.
Shadow yang berada tepat di tengah area tidak sempat menghindar dan langsung terpengaruh oleh efek negatif dari skill tersebut. Shadow merasakan pandangannya mulai kabur dan berujar, seperti yang sudah kuperkirakan, ini adalah kondisi abnormal istimewa yang paling dihindari semua pemain. Status kebingungan, confusion. Dewa Tulang adalah sumber dari segala kekacauan. Semua monster yang berafiliasi dengannya akan memiliki serangan yang diresapi dengan atribut khusus, kekacauan. Ketika indikator abnormalitas, kebingungan ini terisi penuh, karakter pemain akan memasuki kondisi mengamuk secara otomatis. Kondisi ini meningkatkan kerusakan sebesar 100%, namun pemain akan menyerang semua target di sekitarnya tanpa pandang bulu dan tanpa kendali hingga hanya satu orang yang tersisa di medan perang. Tak terhitung banyaknya tim elit yang tumbang dalam kekacauan mekanisme ini karena mereka justru terjebak dalam pertikaian internal yang tak berkesudahan di tengah pertempuran boss. Analisis Shadow tentang kengerian skill tersebut. Namun, di saat yang sama, bar ultimate milik Shadow telah mencapai titik maksimal berkat tumpukan damage dan energi dari skill kekacauan tadi. Shadow memberikan seringai tipis, bukankah ini justru menjadi keuntungan bagiku? Ini hanyalah tambahan peningkatan kekuatan serangan gratis untukku. Tanpa menahan diri lagi, Shadow mengaktifkan mode terkuatnya, mode Shadow Berserk. Bos monster itu tampak terkejut. Jika ia memiliki ekspresi, ia pasti akan melongo melihat Shadow yang kini menerjang langsung ke arahnya dengan kecepatan yang melampaui logika sistem. Sang Dewa Tulang seolah dibuat kebingungan dan tampak berkeringat dingin karena ketakutan yang luar biasa saat merasakan aura destruktif dari bayangan berserk milik Shadow. Semua rangkaian skill mematikan milik Shadow dikeluarkan secara bertubi-tubi tanpa ampun ke arah bos monster tersebut. Berbagai skill dikeluarkan secara acak namun sangat presisi, mulai dari pedang bayangan, pedang merah, panah beracun, hingga tebasan instan. Semuanya menghujani tubuh bos monster dalam satu rangkaian combo yang tidak terputus. Serangan yang begitu kuat dan brutal itu menimbulkan angka kerusakan, damage, yang sangat fantastis, menembus angka minus 3.500.000 lebih dalam hitungan detik. Tidak lama kemudian, notifikasi sistem yang dinanti-nantikan akhirnya muncul di tengah sunyinya makam yang kini hancur lebur. Selamat, Anda telah berhasil membunuh Moniba Goden Avatar Dewa Tulang. Peringkat berlian. Anda telah memperoleh 560.000 poin pengalaman XPE. Selamat, Anda mendapatkan 400 poin evolusi yang sangat langka. Anda telah diberikan masa hidup tambahan selama 228 tahun, dapat diperdagangkan. Anda telah memperoleh 14 buah peralatan tingkat tinggi. Anda juga telah memperoleh 7 buku keterampilan legendaris. Selamat atas pencapaian luar biasa Anda. Shadow berdiri di tengah mayat bos yang mulai hancur menjadi abu. Ia tampak sedikit linglung dan berkata, "Hah? Apa? Apakah semuanya sudah berakhir secepat ini? Apa yang sebenarnya baru saja terjadi?" Ternyata, bahkan Shadow sendiri pun tidak sadar sepenuhnya karena efek skill kebingungan dari bos monster tadi yang secara tidak sengaja justru memicu mode Shadow berserknya bekerja secara otomatis hingga membantai bos tersebut dalam sekejap. Sekian alur cerita hari ini, semoga kalian terhibur dengan aksi sang pembunuh bayaran tingkat dewa ini. Sampai jumpa di chapter selanjutnya yang pastinya akan lebih seru